Oke teman-teman, kita akan mempelajari teks deskripsi. Kita sudah pelajari ya kemarin ya. Teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan sesuatu secara jelas. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah ide pikiran. Misalkan kita sedang memikirkan tentang daun yang hijau begitu ya. Nah, itu sebagai gagasan utamanya. Gitu misal. Kemudian gagasan utamanya digambarkan secara jelas objeknya atau tempatnya atau peristiwanya begitu ya. Sehingga pembaca teks tersebut seolah-olah itu bisa merasakan langsung tanpa melihatnya. Misalkan tadi kita sepakati kita ingin menggambarkan daun, objeknya daun begitu ya. Kita gambarkan bagaimana bentuknya, bagaimana teksturnya halus atau kasar, bagaimana warnanya, bagaimana ukurannya begitu. Kemudian bagaimana penampakannya ketika terkena angin dan lain sebagainya, apa saja, sehingga seolah-olah orang yang melihat objek tersebut dia mampu menggambarkan atau merasakan secara langsung apa yang sedang kita tuliskan dalam teks. Nah, itu adalah teks deskripsi. Intinya menggambarkan sesuatu seolah-olah orang lain itu ketika melihat teks kita itu seolah-olah melihatnya secara jelas begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan deskripsi atau tujuan teks deskripsi. Untuk apa sih kita membuat sebuah teks deskripsi? Teman-teman, membuat sebuah teks deskripsi itu tujuannya agar mampu menggambarkan sebuah objek atau tempat dengan cara diperinci, dijelaskan. Misalkan tadi daun dijelaskan bentuknya, warnanya. Nah, itu memerinci ya. Kemudian melukiskan kondisi objek itu gitu. Intinya teks deskripsi itu dibuat agar orang mampu membayangkan, mampu seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang digambarkan oleh si pembuat teks deskripsi atau penulis. Penting tidak? Teks deskripsi ini sangat penting, apalagi orang yang suka membuat sebuah cerita atau yang mendeskripsikan sebuah tempat bersejarah dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita mempelajari ciri-ciri teks deskripsi. Oke, teman-teman bisa memperhatikan paragraf deskripsi itu menggambarkan sesuatu, dia menggambarkan seolah-olah dia menggambarkan tapi pakai kata-kata ya, sehingga pembaca tulisan itu tahu dia sedang melihat secara langsung begitu. Paragraf yang digambarkan itu jelas dan rinci. Rinci itu tadi saya ulangi lagi ya, contoh daun itu warnanya apa, bentuknya bagaimana, ukurannya, terus teksturnya mungkin halus atau lembut. Nah, itu namanya rinciannya begitu. Kemudian dia melibatkan kesan indera. Apa maksudnya? Jadi indera di sini kita ada indera penglihatan, berarti digambarkan dengan matanya itu apa yang terlihat. Mungkin kalau tadi indera peraba teksturnya halus atau lembut begitu ya, tebal atau tipis gitu. Kemudian indera apalagi? Indera pengecap, mungkin kalau makanan misalkan menggambarkan makanan itu pedas atau asin atau manis begitu, dan indera yang lainnya. Sudah paham nggih? Kemudian ketika pembaca membaca seolah-olah mereka bisa tahu langsung, sehingga gambarannya jangan singkat ya. Misalkan pemandangan sungguh indah, yang seperti apa yang indah itu, di mana tempatnya, gambarkan apa yang kamu lihat gitu. Jadi jangan sampai kita menjelaskan hanya sekedar gamblang dan orang tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa membayangkan secara langsung apa yang kita tulis dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian menjelaskan ciri fisik objeknya, ukurannya, bendanya, warnanya, keadaannya. Kalau pemandangan bagaimana, mungkin suasana sejuk, mungkin bagaimana keadaan benda-benda yang kamu lihat dalam pemandangan tersebut. Mudah bukan? Nah, itu ciri-cirinya teks deskripsi seperti ini. Insya Allah bisa. Baik,
Ini ada beberapa contoh-contoh teks deskripsi. Saya hanya mencontohkan 2 saja dulu ya. Insya Allah nanti kalian bisa buat sendiri. Di situ ada teks deskripsi tentang lingkungan rumah. Di teras rumah sudah tersedia nasi panas dan aneka lauk. Selain bermacam-macam sayur dan ayam goreng, juga sambal dan lalapan. Tapi istimewa lagi, ada ikan bakar yang masih mengempulkan asap. Panas dan gurih baunya. Terpaan angin gunung yang dingin dan gurihnya ikan bakar membuat kami semakin lapar. Dan selera makan kami meningkat. Karena itu setelah dipersilakan, maka kami tidak malu-malu menyantap semua hidangan dengan lahap. Enak, gurih, pedas. Nah, Masya Allah. Teman-teman, perhatikan. Di sini digambarkan tentang objeknya, teras rumah. Kemudian dirinci lagi. Ada apa di situ? Sayur, ayam goreng, lalapan, ikan bakar. Kemudian digambarkan dengan inderanya di situ. Indera apa saja? Indera pengecap, gurih, begitu ya. Ada indera penglihat, mengempulkan asap, hanya bisa dilihat dengan mata ya kan. Kemudian ada indera apa lagi? Kemudian indera peraba mungkin di situ. Coba perhatikan. Nah, oke. Contoh teks kedua, lingkungan sekolah. Tiang bendera berdiri tegak, di pinggirnya lapangan upacara terbuat dari besi. Tiang itu sekitar 7 meter, dicat putih. Kemudian terlihat bendera berkibar. Bendera tersebut baru saja dikibarkan pada Senin pagi. Baik, teks yang kedua ini menggambarkan tentang apa? Tentang tiang bendera yang berdiri tegak begitu ya. Nah, gagasan utama tentang tiang bendera ini kemudian dirinci. Dirinci itu ditambahkan penjelasannya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Apa saja rinciannya? Tentang tingginya, kemudian tentang warnanya, kemudian tentang tambahannya yaitu bagaimana keadaannya, oh ada bendera merah putih sedang berkibar begitu ya, dan lain sebagainya. Nah teman-teman ingat, teks deskripsi menggambarkan seolah-olah ketika membaca teks tersebut bagaimana perasaanmu, seperti membayangkan secara langsung bukan? Nah seperti itulah teks deskripsi. Nah selanjutnya kita mempelajari tentang struktur. Jadi sepertinya teman-teman sebenarnya struktur itu bebas. Tadi kita sudah lihat contoh yang di atas tadi ya. Itu ada strukturnya tidak Bu? Itu struktur sederhananya. Nah, kalau kita membuat seperti itu boleh, tapi lebih lengkapnya sebenarnya struktur teks deskripsi seperti ini itu menjadi satu keutuhan yang bagus ya. Tapi singkat seperti yang tadi is okay, enggak masalah. Yang seperti ini juga bisa. Perhatikan struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judulnya, jangan lupa judulnya. Tadi ada judulnya tidak ya? Coba diingat-ingat. Beri judul. Yang kedua kalimat topik. Topik itu gagasan utamanya yang mau dibahas apa sih teman-teman? Itu topiknya ya. Penting tidak topik? Penting sekali. Ini sama dengan gagasan utama. Topik dengan gagasan utama hampir sama. Jadi sebutkan dulu benda apa yang ingin kau ceritakan. Misalkan sawah begitu. Nah itu bagian dari topik, kalimat pembuka yang akan ditujukan gambar yang akan dideskripsikan itu sendiri. Oke. Yang ketiga adalah deskripsi. Nah deskripsi itu adalah isi yang kita pelajari sekarang, isi dari teks deskripsi itu sendiri. Jadi menjelaskan benda-benda yang tadi berada di kalimat topik, bendanya apa saja yang tadi akan dirincikan, dijelaskan di situ pakai indera tadi ya, bisa dilihat, bisa didengar mungkin, atau pakai indera pencium, pembau. Nah ini teksnya dibuat serinci mungkin seolah-olah pembaca teks kita itu bisa merasakan secara langsung. Nah itu titik poinnya, itu buatlah rincian selengkap mungkin, itu lebih bagus begitu ya. Kemudian simpulan boleh disertakan atau tidak, tapi dalam struktur ada simpulan, itu bagian dari penutup sehingga diisi oleh pendapat penulis. Contoh, keadaan ini sungguh menyenangkan, pemandangan itu sungguh indah. Nah itu adalah pendapat si penulisnya merasa seperti itu. Atau contoh yang lain, sangat disayangkan karena tidak terawat, harusnya dirawat sehingga menjadi objek yang baik. Nah itu adalah penutup. Oke. Baik, itu adalah teks deskripsi, semoga bermanfaat.